Dan Isa itu nabi dalam persepsi Islam. Ya iya, Nah, itu kan dan itu persepsi abad 7. Saya lebih percaya apa yang dikatakan di abad 1. Abad 7 itu masih nah, muda. Yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan banyak orang. Yang mengatakan Yesus bukan Tuhan satu orang. Tentu saya percaya sama banyak orang yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Mereka saksi mata. Saya lebih percaya. berarti dalam pandangan Kristen, Bapa itulah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Iya, betul. Islam juga meyakini satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi itu yaitu Allah. Ya, Hindu pun satunya Tuhannya. Buddha juga satu Tuhannya. Apa hebatnya? Nah, Agatha bungkam habis Ujlim dengan fakta yang tidak terbantahkan tentang Yesus. Mari kita simak debat seru mereka berikut ini. dan Isa itu adalah nabi dalam persepsi Islam. Ya iya, Nah, itu kan dan itu persepsi abad 7. Saya lebih percaya apa yang dikatakan di abad 1. Abad 7 itu masih Nah. muda. Bohong. Karena yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan banyak orang. Para rasul ribuan orang. Yang mengatakan Yesus bukan Tuhan satu orang. Tentu saya percaya sama banyak orang yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Mereka saksi mata. Saya lebih percaya. Mereka jalan bareng, hangout bareng sama Yesus. Dan mereka melihat bahwa dia mati dan bangkit. Nih sejaman, tidur bareng bahkan. Makan bareng. Saya lebih percaya sama yang banyak ini daripada gosip satu orang yang gak kenal sama sekali tentang Yesus, hidup sejaman pun enggak, nengok batang hidungnya, lobang hidungnya pun enggak, cuman dari mimpi. Ya jelas, logika saya lebih kena ke yang banyak kesaksian ini daripada kesaksian satu orang dari mimpi. Ketemu kagak, kenal kagak, denger suaranya pun kagak, tapi gosip. Saya nggak idiot. Saya bukan orang yang tolol dibohongin lagi. Percaya sama gosip orang yang jaraknya 600 tahun lebih, nengok aja kagak pernah, kenalan aja kagak pernah, ngeliat aja kagak pernah. Ngapain saya percaya sama orang yang dapat wahyu dari mimpi ini tanpa saksi, tanpa bukti, terus orang-orang jadi percaya. Udah gitu, Pak. Kelakuan yang ngegosipin tentang Yesus bukan Tuhan ini pun, abu diewe, tantenya dikawinin, bocil dikawinin, diembat umur 9 tahun, ahlaknya jijai. Ih, na'udzubillah min dzalik, nyesel banget gua. Iya, najis amit amin. Oke. Kemudian begini, kalaulah dia cuman satu, berarti kan sumbernya kan cuma satu. Betul, Sang Bapa adalah sumber. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dialah sang sumber itu. Oke. Bapa. Berarti dalam pandangan Kristen, Bapa itulah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Iya, betul. Islam juga meyakini satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi itu yaitu Allah. Ya, Hindu pun satunya Tuhannya. Buddha juga satu Tuhannya. Apa hebatnya? Nah, bukan apa hebatnya, Bu. Yang saya maksud begini. Tentu dia saja, gak ada yang lain. Kalau ada orang yang mempersepsikan, Jangan beretorika, Pak. Dari tadi kan kau nih panjang kali ya, saya dengerin muak pula aku. Allah yang benar itu memang satu, yang ngaku-ngaku Allah banyak, itu intinya. Paham nggak sampai sini? Panjang kali gaya bahasa kau. Allah yang satu itu memang satu.
Makanya tadi 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Namun ilah-ilah lain di dunia ini banyak. 1 Korintus 8 ayat 4. Memang betul ada Tuhan yang demikian. Ada banyak berhala. Ada banyak. Yang ngaku satu ini banyak. Sekarang pertanyaan saya gini. Kalau kamu sebelumnya itu Islam, bahwa Islam menerangkan Isa itu bukan Tuhan. Dan Isa itu adalah Nabi dalam persepsi Islam. Ya iya, Nah, itu kan dan itu- persepsi abad 7. Saya lebih percaya apa yang dikatakan di abad 1. Abad 7 tuh masih Nah. muda. Bohong. Apa alasan saudara mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan? Baik, oke. Nah, ini Saya dia. jawab ya. Saya jawab. Karena yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan banyak orang. Para rasul, ribuan orang. Yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, satu orang. Tentu saya percaya sama banyak orang yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Mereka Betul. saksi mata. Saya lebih percaya. Mereka jalan bareng, hangout bareng sama Yesus. Dan mereka melihat bahwa dia mati dan bangkit. Nih sejaman, tidur bareng bahkan. Makan bareng. Saya lebih percaya sama yang banyak ini daripada gosip satu orang yang gak kenal sama sekali tentang Yesus, hidup sejaman pun enggak, nengok batang hidungnya, lobang hidungnya pun enggak, cuman dari mimpi. Ya jelas, logika saya lebih kena ke yang banyak kesaksian ini daripada kesaksian satu orang dari mimpi. Ketemu kagak, kenal kagak, dengar suaranya pun kagak, tapi gosip. Saya nggak idiot. Saya bukan orang yang tolol dibohongin lagi. Percaya sama gosip orang yang jaraknya 600 tahun lebih, nengok aja kagak pernah, kenalan aja kagak pernah, ngeliat aja kagak pernah. Ngapain saya percaya sama orang yang dapat wahyu dari mimpi ini tanpa saksi, tanpa bukti, terus orang-orang jadi percaya. Udah gitu Pak, kelakuan yang ngegosipin tentang Yesus bukan Tuhan ini pun, babu diewe, tantenya dikawinin, bocil dikawinin, diembat umur 9 tahun, ahlaknya jijai. Aku gak percaya sama orangnya. Satu orang yang gak tahu apa-apa tapi ahlaknya pun busuk. Ih, na'udzubillah min dzalik. Nyesel banget gua. Iya, najis amit-amit, najis amit-amit. Nyesel banget gua kenal sama orang yang begituan. Tanggepin dong, kita pakai nalar. Bapak kira-kira percaya sama siapa? Saudara mengatakan bahwa Yesus itu tadi adalah anak Allah. Itu kan kalau misalnya saudara bilang bahwa singgung-singgung tadi misalnya walaupun tidak tersebut nama, ada kabar dari dalam persepsi saya yang saudara maksud itu adalah Nabi Muhammad SAW yang jaraknya 600 tahun, betul? Itu maksudnya? Ya, menurut Anda siapa? Enggak, yang saudara maksud itu siapa 600 tahun itu? Ada nabi di abad 6. Oke, beliau itu membawa kabar tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi, bukan sebagai Tuhan. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Terus saudara tadi bilang, saudara tidak percaya kepada Al-Quran karena Al-Quran itu datang 7 abad kemudian, di abad ke-7 atau 600 tahun kemudian setelah Nabi Isa itu meninggal. Pertanyaan saya, dengan kitab yang saudara yakini itu sendiri, bagaimana saudara meyakininya? Karena saudara juga tidak hidup di abad itu. Ditambah lagi dengan ada banyak ayat dalam Bible, saya ikuti loh
perdebatan di Zuma misalnya, kemudian di Edis, kemudian di grup-grup yang lain, itu menjelaskan tumpang tindih antara. Saya kasih Anda kesempatan bicara, Pak. Ke poinnya, Pak. Anda ini kemana-mana. Kok bisa nggak sih, Pak? Fokus. Tanggepin yang tadi saya katakan. Pertanyaanmu pun sudah saya jawab berulang-ulang. Kenapa saya lebih percaya? Ini tadi kan saya udah bilang kan, pakai otak, Pak. Saya lebih percaya sama kesaksian banyak orang dibandingkan kesaksian satu orang. Yang banyak orang ini sejaman sama Yesus. Yang satu biji orang ini nggak sejaman. Ini kok ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Kok lemot kali lah. Kok putar terus? Gak usah lebar-lebar, Anda mau kemana kau? Aduh ya Tuhan. Jadi gini, saudara kayak mana bisa yakin kali bahwa itu benar? Kalau misalnya dalam Al-Quran itu bisa diteliti, Bu. Saya yakin saudara tidak pernah mempelajari Al-Quran secara mendalam. Saya tanya, gimana cara Bisa meneliti Quran? diteliti. Gimana? Saudara bisa bahasa Arab. Oke, kalau Berapa meneliti lama ya, saudara belajar? gini Pak. Kalau Anda mau meneliti Quran, Sehingga saudara menganggap. bisa dengar kan saya? Silakan. Dengar ya Pak. Kalau kamu bilang Quran bisa diteliti Pak, mana Quran di abad ke-7 yang ditulis oleh Said bin Thabit biar diteliti Pak? Mana manuskripnya? Mana? Begini, Quran abad coba 7. saudara lihat ya. Ini Fokus tadi muncungmu bilang Quranmu itu bisa diteliti. Mana Quran abad 7 yang biar diteliti nih? Mana? Biar diteliti. salah satu bukti bahwa Al-Quran itu memang benar ya. Dari semua negara dan semuanya kayak gitu Al-Quran itu. Bahkan barisnya saja tidak berubah. Kalau ada huruf yang mati itu yang artinya tidak ada barisnya, tidak ada apa-apanya, semuanya sama. Tapi berbeda dengan yang lain. Yang Kenapa? saya tanya, saya mau lihat Quran di abad 7 biar diteliti. Mana? Quran di abad 7 mana? Yang ditulis oleh Said bin Thabit yang adalah sahabat nabimu mana? Manuskrip. Saya bisa tahu ada 2 lembar potongan manuskrip di Birmingham itu dengan Arab gundul itu cuman sebesar panty liner saya 2 lembar. Itu yang mau diteliti apanya? Jadi satu buku. Saya kasih tahu ya, ini tuh keluaran Kairo 1924 ya Pak ya. Kalau memang mau belajar Al-Quran yang betul. Sana kok generasi goblok. Turun aja kau. Kau nggak ngerti diskusi di sini. Kau aja nggak ngerti kitab kau. Blow on. Iya, aku dengar kau tadi lari sana lari sini kau mutar-mutar. Jawaban saya tadi itu ya. Kesaksian banyak orang yang sejaman lebih bisa dipercaya daripada kesaksian satu orang yang tidak sejaman. Maka saya lebih percaya kesaksian yang banyak orang ini daripada kesaksian satu orang dari mimpi yang perilakunya nauzubillah min dzalik. Saya rasa jawaban saya udah telak banget untuk itu. Kalaupun nggak bisa dicerna pakai kepalanya, ya namanya juga Islam. Lawan debat dari Agatha adalah seorang Muslim, yang mana tentunya tetap berpegang teguh kepada doktrin, ajaran, dan keyakinannya bahwa Isa hanya seorang nabi bagi mereka dan bukan Tuhan. Dalam konteks toleransi beragama, tentu kita sangat menghargai ajaran dan keyakinan yang demikian dianut oleh saudara kita Muslim ini,
termasuk juga orang-orang lain di luar kekristenan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Agatha menjadi satu pemikiran dan pendapat yang menurut saya sangat masuk akal, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam Alkitab jelas ditegaskan bahwa baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara menjadi sah. Itu tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 1. Tentunya hal ini bukan sesuatu yang asing kalau sudah masuk dalam konteks Yahudi. Di dalam kitab Perjanjian Lama juga ditegaskan bahwa dengan keterangan 2-3 saksi, maka suatu perkara itu menjadi sah. Yang menyaksikan Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat. Begitu banyak orang, termasuk secara khusus yang lebih utama di garis depan adalah murid-murid Yesus atau para rasul Kristus. Firman Tuhan memberikan ungkapan yang berulang tetapi memiliki arah yang sama. Lukas 1 ayat 1 sampai 2. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi Dr. Lukas ini mendapatkan informasi tentang segala berita dan peristiwa yang terjadi kala itu, bukan dari orang-orang yang jauh jaraknya dengan Yesus sebagai tokoh historis dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus itu disaksikan oleh saksi mata langsung, bukan dari apa kata orang. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang diberitakan oleh Alkitab sungguh meyakinkan kepada kita. Ketika ada ungkapan, pengakuan, pengertian, pemahaman bahwa Yesus itu Tuhan, diperoleh dari begitu banyak saksi. 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ketika Yesus dimuliakan di atas sebuah gunung yang mana Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, Petrus, Yakobus, Yohanes menjadi saksi mata yang melihat kemuliaan dan kebesaran tersebut. Jadi bukan fiktif, bukan dongeng, bukan karangan-karangan manusia, tapi sesuatu yang real, dilihat, didengar, disaksikan oleh para murid dan banyak orang. Bahkan ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Berarti Yesus sendiri berbicara langsung kepada murid-muridnya, para rasulnya, yang mana murid-murid para rasul ini mengakui, mempercayai Yesus adalah Tuhan, dan Yesus membenarkan pengakuan mereka bahwa Dia adalah Tuhan. Kisah para Rasul 2:32.
Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi begitu banyak saksi yang menunjukkan, membuktikan kekuasaan Yesus, karya Yesus, pelayanan Yesus, mujizat Yesus. Termasuk juga pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Disaksikan dan diakui oleh banyak orang. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Yang menulis 1 Yohanes ini adalah murid yang sangat dikasihi oleh Yesus bernama Yohanes. Jadi Yesus bersama dengan murid-murid yang lain atau para rasul yang lain, mereka mendengar langsung, mereka melihat langsung dengan mata mereka, mereka menyaksikan langsung, mereka meraba langsung Sang Firman yang telah menjadi manusia, namanya Yesus, yang mereka akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka.